Kami masih bersama dengan Antasari Ashar, pemirsa. Pak Antasari, tadi pertanyaan saya adalah kami memiliki informasi dari sumber kami bahwa orang yang menyambangi Bapak malam-malam itu membawa pesan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik. Betul, Pak? Mungkin iya, mungkin tidak. Kenapa jawabannya mungkin begitu? Ya, Kenapa ragu-ragu? Saya nggak tahu. Kan mendatangi Bapak. Ya sekarang ini seperti apa? Kalau dulu tahu, saya tahunya dia seorang pengusaha. Dulu seorang pengusaha. Iya. Nah, sekarang apa saya nggak tahu. Kalau saya kan baru keluar kandang. Saya belum ikut perkembangan di luar kayak apa. Ya makanya saya mungkin iya, mungkin tidak. Pengusaha apa dulu, Pak? Ya, Pengusaha apa dulu? ya seperti Anda sekarang. Maksudnya bergerak di bidang apa nih? Ya bergerak di bidang media lah. Pengusaha media. Ya, Sekarang masih menjadi pengusaha media? mungkin iya, mungkin tidak. Saya nggak tahu. Saya nggak banyak informasi kan sekarang. Apa hubungannya ya Pak, seorang pengusaha bergerak di bidang media, membawa pesan, hubungannya apa ya? Nah itu pertanyaan itu kepada orang yang menyuruh. Ya, Ketika makanya- dia mendatangi Bapak tidak disampaikan? Hendak dia menyampaikan bahwa saya membawa misi istilahnya. Dari menyebut yang nyuruh kan, menyebut namanya. Sebelum ada apa? Begini, mohon kiranya yang bersangkutan jangan dilakukan begini. Saya katakan, aduh mohon maaf ya, ini KPK. KPK ini kalau sudah berucap harus laksanakan. Ada satu kata dan perbuatan, sudah tersangka tahan, dan sudah ada semacam kesepakatan para pimpinan untuk kita lakukan penahanan. Jadi kok saya nyuruh tidak, saya tidak bisa laksanakan. Saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan misi Anda. Saya katakan gitu. Terus ancamannya apa Pak? Ya, saya minta tolonglah katanya. Bisa saya dihilangkan persahabatan nanti, disingkirkan dari persahabatan mereka, dan juga Bapak yang disingkirkan maksudnya? enggak yang bersangkutan. Oh, yang pengusaha ini? Ya, Oke. dan Pak Antasari hati-hati. Gitu. Hati-hati apa Pak? Ya, saya juga waktu itu nggak tahu hati-hati apa ya. Saya pikir saya siap tanggung risiko kok. Karena ini pilihan jabatan yang saya pilih gitu kan. Saya risiko, saya siap. Waktu itu begitu aja saya. Saya tidak terpikir bahwa risiko itu kemudian saya dipenjarakan, saya nggak tahu. Dari semenjak orang itu memberikan pesan kepada Bapak, sampai akhirnya Pak Antasari ditersangkakan sebagai Ya. otak pembunuhan dari Nasruddin itu, jaraknya berapa lama Pak? Nggak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan. Setelah saya tidak bisa melaksanakan pesannya itu, Dan dalam rentang waktu 1 bulan itu memang ada yang ditahan Pak. ya saya tahan akhirnya. Dalam kasus apa Pak? Kasus terkait dengan masalah kasus korupsi lah. Korupsi kan banyak kasusnya Pak. Kasus korupsi yang mana? Ya kasus korupsi dalam rangka penggunaan uang yayasan Uang yayasan Bank Indonesia. Bank Indonesia. Aulia Pohan, Ya kurang lebih begitu. kasus korupsi Aulia Pohan. Jadi pada saat itu dipesankan bahwa hati-hati kalau mau menahan Aulia Pohan, begitu? Ya. Dan akhirnya Bapak betul-betul menahan Aulia Pohan ini. Saya tahan. Ya karena memang komitmen KPK seperti itu. Baik. Tadi Bapak katakan bahwa yang menyuruh si orang ini adalah keluarga Aulia Pohan. Ya. Itu kata yang bersangkutan ya. Kata yang bersangkutan. Apakah dia membawa nama atau sesungguhnya seperti itu, walau alam saya nggak tahu. Tapi itu yang saya dengar. Itu yang Bapak dengar langsung. Ya. Apakah yang Bapak dengar itulah yang selama ini menjadi keyakinan Bapak? Bahwa memang ada otak yang merencana ini, ada yang tidak suka dengan Bapak karena menahan Aulia Pohan tadi? Itu salah satu ya. Kita kan menuduh tidak boleh. Itu salah satu yang nuansanya kental. Tapi saat itu kan saya ada beberapa yang saya tangani.
Selain itu sudah selesai, kemudian saya sedang menunggu hasil audit BPK tentang Senturi. Ya. Dan yang paling current, artinya yang paling dekat dengan masa penahanan saya itu adalah saya sedang ingin membongkar kasus IT KPU. Oke. Itu. Senturi, IT KPU, Ya. penahanan Aulia Pohan. Ada benang merahnya dari kasus-kasus besar itu Pak yang sedang Bapak tangani itu? Ya kalau dari kacamata penindakan korupsi sih benang merahnya sulit ya kita iakan. Karena yang pasti adalah ini kasus korupsi. Kalau lihat benang merahnya kan dari pelakunya, ya tentunya pelakunya berbeda-beda. Pak Antasari, setelah Bapak mendapatkan grasi, publik betul-betul menantikan apakah seorang Antasari yang dihukum kurang lebih 8 tahun penjara karena bukan kesalahannya, itu yang Pak Antasari selalu katakan, bukan kesalahan Pak Antasari, publik menunggu Pak. Apakah betul suatu saat Pak Antasari betul-betul berani mengungkap gamblang? Ini yang perlu saya luruskan Pak ya. Mengungkap satu perkara itu bukannya individu, Ya. tapi lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuka itu, yaitu penyidikan, lembaga kepolisian. Kalau saya hanya ingin menyampaikan laporan, apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Kemudian lembaga itulah yang membongkar, bukan saya. Saya punya kewenangan apa? Kalau saya diberi legalitas penyidik, bisa menyita, bisa menangkap, mungkin saya lakukan. Pak Antasari kan sebetulnya sudah mengalami peristiwa yang didatangi malam-malam itu. Pak Antasari saya yakin sebetulnya tahu persis siapa Tahu. orang-orang ini kan, tapi belum mau saja mengungkap di sini kali ini. Pak Antasari pernah tidak melaporkan semua secara langsung kepada lembaga kepolisian? Tentang ini? Nama-nama semuanya Pak Antasari berikan. Sudah pernah belum sebelumnya? Enggak. Kenapa Pak? Ya karena nggak ditanya. Kenapa Pak Antasari tidak ceritakan saja? Loh, saya kan Laporkan sudah saja. kadung ditahan. Kapan saya mau cerita? Saya dipanggil sebagai saksi, ditanya kenal si A, si B, si C. Saya bilang kenal, memang saya kenal. Kemudian masuk lagi, saudara tersangka. Saya kaget. Alat bukti yang mana saya tersangka? Itu urusan kami penyidik, bukan urusan Anda. Ya sudah, ya kita namanya pesakitan ya, diam aja. Tapi Langsung masuk tahanan. ketika Bapak di BAP atau ketika di keterangan-keterangan di pengadilan, Bapak tidak terfikir untuk mengaitkan apa yang sudah Bapak alami selama ini, yang didatangi orang tersebut, diancam segala macam. Begini Mbak Silvi, mulai 4 Mei 2009 saya ditahan, sampai dengan proses persidangan sekitar Oktober 2009, dan sampai Februari 2010, siapa yang mendengar suara Antasari pada waktu itu? Tidak ada yang mendengar. Jelas-jelas fakta persidangan sudah membuka. Saksi Wiliardi waktu sudah membuka bagaimana kasus ini direkayasa dengan menyamakan BAP supaya target kita Antasari. Tapi tidak ada yang mau dengar. Hakim pun yang berwenang dalam persidangan itu tidak mempertimbangkan fakta itu semua. Yang penting Antasari harus dihukum. Itu yang terjadi. Jadi bukan saya tidak membuka. Cobalah dilihat, saya punya kok kumpulan flash disk persidangan itu. Semua sudah kita buka kok semua. Waktu eksepsi juga saya buka bahwa ya ibaratnya saya terjerumus sumur, ada orang lain di bawah, ada ingin menjangkau, tapi dia lihat itu nggak penting orang ini, yang penting ini yang mau hampir jatuh nih, sekalinya dijatuhin. Ya, sudah seperti itu saya gambarkan dengan bentuk peribaratan gitu ya. Baik, karena itulah Pak Antasari pada saat itu tidak mengungkap soal ini Pak ya, apa yang Bapak ceritakan saat ini. Tapi kedepannya Bapak akan gamblang menceritakan itu kepada kepolisian? Kalau ini sudah terkumpul, konkret, ya kan, saya sudah nilai dari kacamata saya mantan penegak hukum, bahwa ini punya legalitas, saya akan buka. Sekarang masih puzzle-puzzlenya masih tercerai-berai itu Pak? Iya, karena saya masih juga berjanji dengan beberapa orang untuk menyampaikan itu. Tapi puzzle yang jelas yang sudah ada di tangan adalah peristiwa malam itu ketika Pak Antasari mengalami sendiri didatangi oleh pengusaha tadi. Ya, itu yang jelas. Oke, Pak Antasari, kita akan lanjutkan lagi Ya. setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.